Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Ustazah Nia. Oke, sebelum kita belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kecerdasan agar kalian paham dengan materi yang akan Ustazah sampaikan pada video kali ini. Oke, pada video kali ini Ustazah akan membahas tentang operasi bentuk akar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sebelum kita masuk ya ke operasi bentuk akar, Ustazah mau ngasih tahu dulu nih. Jadi di bentuk akar ini ada yang namanya akar senama dan juga akar sejenis. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada akar senama. Akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Nah, langsung kita lihat contohnya. Nih, contohnya ada akar 3 dan akar 5. Yang dimaksud dengan pangkat akar yang sama ini adalah nih, nilai yang ada di sini ya. Akar pangkatnya, nilai akar pangkatnya. Contoh lain nih, kalau ini kan di sini 2 ya, 2 dengan 2. Kalau di sini akar pangkatnya 3. Jadi, akar senama itu adalah yang pangkat akarnya itu sama. Di sini sama-sama 2, di sini sama-sama 3. Nah, sekarang akar sejenis. Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar itu sama. Contohnya, ada akar 3 dan 2 akar 3. Nih, dilihat. Pangkat akarnya sama dan bilangan di bawah akar itu sama. Di sini akar pangkatnya berapa? Sama-sama 2 ya. Terus di bawah akar itu nilainya berapa? 3. Jadi sama. Contoh lain nih seperti ini. Nih ya. Jadi, yang pertama apa kalau sejenis? Akar pangkatnya itu sama atau pangkat akarnya sama dan bilangan di bawah akarnya itu sama. Jadi bedanya akar senama dan akar sejenis adalah akar senama pangkat akarnya sama, akar sejenis pangkat akarnya sama dan bilangan di bawah tanda akar itu sama. Oke, selanjutnya operasi bentuk akar. Nah, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nih, penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Nih, perhatikan ya. Jadi, penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan pada akar-akar sejenis. Contoh, yang pertama. Nih, 9 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan, nah ini akar sejenis ya. Akar sejenis tadi apa? Ya, akar pangkatnya sama dan bilangan di bawah akar itu sama. Karena sudah sama, maka kita bisa jumlahkan. Yaitu 9 ditambah 1, nih ya. Di sini kan angka 1 ya, hanya saja ketika itu angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi 9 ditambah 1 akar 3, berapa? 10 akar 3. Kemudian soal yang kedua. 3 akar pangkat dari 2 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 2. Nih, lihat. Di sini akar pangkatnya dan bilangan di bawah akarnya sudah sama. Karena sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan saja nih bilangan di depan akarnya. Jadi, 3 ditambah 2 akar pangkat 3 dari 2 sama dengan 5 akar pangkat 3 dari 2. Yang ketiga. Nah, nih gimana nih kalau misalkan angka di bawah atau bilangan di bawah akarnya berbeda, maka kita samakan dulu. Caranya, nih ya, ingat cara menyederhanakan bentuk akar di video selanjutnya, di video sebelumnya ya. Nih, akar 3-nya kan tetap. Kita buat akar 12 ini menjadi akar 3. Berapa? 4 dikali 3. Nah, ingat, salah satu bilangan di bawah akar ini bisa kita keluarkan atau merupakan bentuk kuadrat. Sama dengan akar 3 ditambah 4-nya keluar, kan akar dari 4 2, akar 3-nya tetap. Jadi akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Ya, di sini kan 1 ya. Di sini 1, jadi 1 ditambah 2 adalah 3 akar 3. Soal yang keempat, 8 akar 3 dikurang akar 2 akar 3. Nah, di sini bilangan di bawah akar dan pangkat akarnya sudah sama ya. Pangkat akar atau akar pangkatnya udah sama ya.
Berarti tinggal 8 dikurang 2, hasilnya 6 akar 3. Selanjutnya contoh soal nomor 5. 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 5 sama dengan, nah ingat, ketika di sini nggak ada angkanya berarti nilainya 1. Berarti 6 dikurang 1 akar pangkat 3 dari 5 adalah 5 akar pangkat 3 dari 5. Contoh soal yang terakhir, nomor 6. Akar 48 dikurang 2 akar 27. Ingat, penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan pada akar yang sejenis ya. Hanya bisa dilakukan pada akar yang sejenis. Sama seperti soal nomor 3, di sini kan akar-akarnya beda nih. Maka harus kita samakan dengan cara disederhanakan. Nah, kita sederhanakan dulu yang akar 48 itu adalah 16 dikali 3. Nah, di sini Ustazah menyederhanakannya menjadi akar 3. Yang 27 itu adalah 9 dikali 3. Sama dengan di sini akar dari 16 itu 4, akar 3-nya tetap dikurang 2 dikali akar 9 itu 3, jadi dikali 3 ya. Kemudian akar 3-nya tetap. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 3 dikurang 2 kali 3, 6 akar 3. Sama dengan 4 dikurang 6 berapa? Negatif 2. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2 akar 3. Operasi bentuk akar yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian bisa dilakukan pada akar-akar yang senama. Jika bentuk akarnya belum senama, maka harus dirubah dulu dalam bentuk akar senama ya. Jadi, kalau akarnya belum senama, kita rubah dulu, kita sederhanakan dulu menjadi akar senama. Contoh soal, yang pertama, 2 akar 3 dikali akar 12 sama dengan, di sini kan 1 ya, berarti 2 dikali 1 adalah 2, akar 3 dikali akar 12 sama dengan 2 akar 36. Nah, kalau di dalam akar ini nilainya masih besar, maka kita sederhanakan dulu. Akar 36 berapa? Ya, 6. Jadi, 2 dikali 6 sama dengan 12. Soal yang kedua, 4 akar 2 dikali negatif 5 akar 3. Nah, di sini positif, di sini negatif, maka hasilnya adalah negatif ya. Nah, 4 dikali 5 adalah 20. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6, maka hasilnya negatif 20 akar 6. Akar 6 bisa kita jabarkan lagi nggak? Nggak bisa ya. Nah, karena tidak bisa dijabarkan, maka ini hasilnya. Soal yang ketiga. Nih, akar pangkat 3 dari 2 dikali akar 3. Nah, ini nggak senama kan ya? Yang di sini 3, di sini 2. Ingat, kalau di sini nggak ada angkanya berarti nilainya 2. Kita rubah dulu nih, kita sederhanakan dulu agar nih akar pangkatnya itu menjadi sama. Nah, caranya gimana? Sama dengan, nih ya, di sini, kenapa bisa jadi 6? Karena faktor dari 3 dan 2 itu berapa sih? 6 kan? Berarti kita harus buat akar pangkatnya itu menjadi 6. Berarti di sini adalah 3 dikali 2, 6. Kemudian di sini kan pangkat 1 nih 2-nya. Kita kalikan 2 juga, menjadi 2 pangkat 2. Dikali, berarti yang di sini 2-nya dikali berapa biar jadi 6? 3 ya. Nah, berarti yang di dalam akar juga pangkatnya dikali 3, menjadi 3 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 3, 27. Karena akar pangkatnya sudah sama, maka bisa kita kalikan nih yang di dalam akar. Sehingga hasilnya adalah akar pangkat 6 dari 108. Contoh soal yang keempat adalah akar 3/5 dikali akar 5/7. Sama dengan akar 3/5 dikali 5/7. Nah, ini 5-nya kita coret ya, bisa ya. Sehingga hasilnya akar 3/7. Nah, sampai sini sudah betul, bisa juga dijabarkan lagi. Nah, jika ingin dijabarkan lagi menjadi akar 3/7 dikali 7/7. Sama dengan, nah di sini 3 dikali 7 berapa? 21. Kemudian akar 7 dikali akar 7 itu adalah 7, sehingga 1/7 akar 21 sama dengan akar 21/7. Jadi sampai sini benar, kalau mau ditulis sampai sini juga benar.
Yang kelima, akar 240 dibagi akar 5. Berapa? Akar 48. Nah, kita jabarkan dulu nih akarnya. Akar 48 itu sama dengan akar 16 dikali 3. Sehingga akar 16 itu kan 4, akar 3-nya tetap karena nggak bisa dijabarin lagi ya. Maka hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Yang keenam, 6 akar 3 dari 4 dibagi akar 3 dari 16. Nah, kalau di perkalian dan pembagian itu akar-akarnya senama. Berarti, nih, akar pangkatnya harus sama. Kita lihat di sini sudah sama. Nah, bisa nih langsung kita kerjakan. Tapi lihat di sini. Di sini 4, di sini 16. Bisa nggak 4 dibagi 16? Nggak bisa kan? Maka harus kita otak-atik dulu nih. Nah, nih. Di sini 6-nya kita pecah menjadi 3 dikali 2, sorry. Kita pecah menjadi 3 dikali 2. Akar pangkat 3 dari 4. Dibagi, nih ya, akar pangkat 3 dari 16. Sama dengan, nah di sini sebenarnya ya, kita otak-atik dulu nih 6-nya agar si 4-nya ini nanti bisa dibagi dengan 16. Berarti nih ya, 3-nya tetap, 2-nya masuk ke dalam akar. Sebenarnya bisa juga ya, 3-nya masuk di dalam akar. Di sini Ustazah menggunakan 2, jadi 2-nya masuk ke dalam akar. Karena di sini akar pangkat 3, maka 2-nya juga harus pangkat 3. Karena jika dikeluarkan kan menjadi 2 ya. Dibagi, nih akar pangkat 3 dari 16. Sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 32. Nah, ini sudah bisa dibagi ya. Jadi 32 dibagi 16 adalah 2. Maka hasilnya di sini kan angka 1 nih. 3 dibagi 1, 3. Akar pangkat 3 dari 32 dibagi akar pangkat 3 dari 16 adalah akar pangkat 3 dari 2. Maka ini hasilnya. Oke, sekian untuk materi pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Ustazah. Jangan pantang menyerah dalam mengerjakan soal. Kalau memang bingung dan Ustazah gimana ya caranya, silahkan japri ke Ustazah. Ustazah ingatkan sekali lagi, intinya jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Dan jangan lupa tetap berdoa. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.